terkait sholat, khusyuk, dan godaan-godaan setan. Minimal begini, ya. Ini poin penting, tolong tanamkan ya. Tolong tanamkan, poin penting, perhatikan, dengarkan. Ya. Semisal kita ingin sholat tahajud, tapi tidak jadi. Tapi lagi, bisa aja ketiduran kan? Bisa aja kecapean ya? Bisa aja latihan kanuragan tadi ya, malam. Ya. Kita ingin sholat tahajud, tapi tidak jadi. Berarti setan menang. Bro, Ikhwan, antum semuanya. Tapi lagi, setan tidak sekedar berharap kamu tidak tahajud. Intinya bukan itu. Mau tahu Ikhwan? Mau tahu? Dia itu, setan itu, ya, ingin kamu kafir. Paham? Paham? Udah paham ya? Setan tuh ingin kita kafir. Kalau antum tidak tahajud, tetap aja setan masih rugi. Ayo, rugi. Karena antum masih muslim, masih Islam, tetap aja akan masuk surga. Enak ya ngajinya ya. Ya. Jadi ternyata syukur-syukur antum, yang penting tidak kafir. Itu poinnya. Jadi jangan cangkangnya gue yang dipikirin. Poin isninya apa sih? Ya, bisikan setan itu. Makanya ada ulama yang jika bangun tidur dan tidak tahajud, pede aja. Enggak gegerungan, Pak. Enggak mewajibkan diri. Batasan kita lain dengan Nabi. Ya. Bukan nggak boleh tahajud, ya nanti dipelintir pula kajian dong nih. Lalu mengadu kepada Allah nih, kalau nggak tahajud, ya Allah, kenapa saya tidak pernah tahajud? Oleh Allah dijawab. Apa jawabannya? Dalam kitab Al-Minan Al-Kubro karya Imam Syahroni, kamu ini ulama kok bodoh? Kamu ini ulama kok tolol? Siapa yang membuatmu tertidur? Nah, bener nih. Siapa? Nggak bisa tahajud. Siapa yang membuat kamu tidur? Allah. Engkau ya Allah, jawab ulama. Ya sudah. Poinnya apa tuh? Tahajud itu kehendak Allah. Sholat fardu itu terkait kehendak manusia dan kehendak Allah. Paham? Beda dengan Nabi. Jadi antum niatkan aja kalau nggak dibangunkan kehendak Allah. Tapi fardu nggak bisa disamain, bro. Karena sholat fardu itu harus. Itu sebabnya tahajud menjadi sunat. Kira-kira ngerti nggak sih? Nah, ini wah, kalau ingin masuk surga tahajud, pengen mobil tahajud. Kalau ditidurin gimana? Berarti tahajud itu murni kehendak Allah. Fardu kehendak manusia, juga kehendak Allah. Salah nggak kajian dong? Ada, gampang ya, mudah ya. Makanya itu di kitab tadi Al-Minan Al-Kubro, silakan baca sendiri tuh. Engkau ya Allah, ya sudah, anggap saja semua itu kehendakku, bukan kehendak setan. Iya kan? Kan kita sering salah. Nggak bisa tahajud menganggap kehendak setan. Gimana? Itu sebabnya tahajud tidak diwajibkan.
Udah paham kan? Karena bisa sholat tahajud itu kehendak Allah. Ya. Jadi amalan sunnah yang berat-berat itu kehendak Allah. Oke? Duha. Apalagi tahajud. Ya. Banyak amalan sunat yang berat-berat itu pertama ya. Umumnya kehendak Allah. Kita niatkan aja. Yang gawat kan sholat itu digunakan untuk ya, untuk minta ya. Ya karena dengan sholat itu kita dapat katanya. Jadi Tuhannya sholat. Nggak boleh. Duduk perkaranya ya. Itu perantara. Supaya kita berdoa bisa dekat waktu sujud. Maka di sujud kalau duha itu boleh mengucapkan permintaan. Udah duduk fikihnya? Dan itu benar. Kenapa kita duha nggak pernah dikabul? Ilmunya nggak paham. Ya, antum bisa duha itu kehendak Allah, bukan kehendak diri. Kalau masih masuk kehendak diri, aduh. Jadi ada skala prioritas. Begini, ada yang sholat saklek banget di duha, Pak. Ada sholat tahajud saklek banget sampai disetel. Ya, sampai disetel. Ngatur Allah nggak? Jawab. Ngatur Allah nggak? Itu ilmu. Nggak ada di luar. Ada kitabnya, ada hadisnya, ada Qurannya. Tolong pahami. Ini memang tegas-tegas saja kalau perkara sholat. Kita kan sering mengutamakan yang tidak perlu. Makanya hati-hati di fardu. Ya, untuk kamtu, untuk kita, untuk antum. Jadi yang berat-berat tuh amalan sunnah itu biasanya kehendak Allah ya. Udah duduk ya. Ya. Sedangkan amalan fardu memang harus diamalkan karena hidupmu harus begitu. Gitu aja jawabannya. Ya. Kalau nggak paham juga yang lu sampaikan mati aja lah. Ya, itu ya. Makanya meski kebablasan, kelewatan, tidak pernah tahajud, lupa duha, antum tenang aja ya. Nanti mati suul khotimah katanya. Kemana itu? Tenang aja. Poinnya kan tadi, fardunya bener nggak? Makrifat nggak? Ya, setidaknya Iwan di sini sudah tahu ilmunya ya, ya beresin. Ini tahajud bro, ini duha bro, ya. Oh ini wajib bro, kalau wajib pada kita mesti mewajibkan diri ya. Duduk ya. Makanya orang-orang yang soleh banget jarang sholat sunnah, karena energi waktu di fardu itu luar biasa. Menghabiskan waktu, menghabiskan energi, bisa mi'raj. Oke, fakir si antum semuanya. Bukan nggak boleh salat tahajud, bukan nggak boleh salat duha, paham ya? Itu kehendak Allah. Duduk, keren. Apalagi pertanyaannya? Perkara sholat. Masih banyak yang belum tahu kan? Nah. Yang membuat tidur Allah. Yang membangunkan tidur Allah. Yang membangunkan tidur alarm HP. Tahajud kehendak Allah. Salat wajib kehendak manusia, kehendak Allah. Duduk. Kalau kita tidak bisa tahajud, pede aja. Jangan pikir yang enggak. Setuju? Nah, alhamdulillah. Waduh, enak Haji Mandung nih. Ada toleransi. Bukan gitu. Bukan gitu. Sekali lagi, yang membuat tidur Allah, yang membuat bangun Allah. Begitu juga yang membangunkan Allah. Terima aja ya. Kalau kita tidak bisa sholat tahajud, ya berarti kalau kita dibangunkan sama HP, nggak enak ngomongnya ya.
Nggak enak ngomongnya. Iya kan? Maaf Pak, tahajud pun dibangunkan suaminya juga nggak boleh Pak. Kalau orang maghrib. Ya. Udah paham ya? Enggak. Paham nggak nih? Makanya orang yang soleh banget. Kan gini, tanya ulama-ulama ya. Orang yang soleh banget, itu jarang sholat sunnah. Karena energi sholat fardunya luar biasa memakan energi. Ya. Jadi beresin mana? Skala prioritas. Kita banyak yang kalah. Fardu bengek kayak ditotok ayam, Pak. Pas tahajud sampai nangis, Pak. Nah, padahal dibangunin sama HP. Kan unik. Sedih banget Anung kalau melihat kayak gitu tuh. Terima aja ya. Dibangunkan Allah, alhamdulillah bisa tahajud. Itu yang disebut ikhlas. Apa? Ikhlas. Ya. Ikhlas dalam sholat Bapak sudah? Ayo. Oh, tahajud dibangunin beker itu nggak ikhlas, bro. Kok aneh ngaji Andung? Bener gitu kok ngajinya. Jika bangun lupa tahajud, terima aja ya. Bisa aja kan? Pas bangun sakit perut Pak, langsung ke WC. Ya, 2 jam di WC Pak. Gimana? Bisa kan? Bisa terjadi kayak gitu. Atau ada gempa Pak? Bisa. Apalagi jika itu setiap hari. Kalau seperti itu enak kan? Nggak tahajud gitu kan? Gitu kan? Nggak duha kan? Nah gitu. Hal itu nggak masalah, karena itu sunnah. Poin di Andung kan yang penting fardu kita gimana? Ada kehendak kita untuk kita, ada kehendak Allah. Yang bahaya itu kalau kehendak Allah kamu tidak sholatkan fardu. Berarti kamu sudah diajab hidupnya. Itu yang paling bahaya. Tapi sekali lagi ya, terima aja ya kalau nggak bisa tahajud, nggak bisa duha. Apalagi setiap hari, kan jadi enak Pak. Hal itu tidak masalah. Berislam itu tidak susah bro, kata Nabi. Tapi jangan digampangin. Setuju? Kok ngomongnya diputar-putar nih. Latihan silat itu nggak susah bro. Bahkan gampang banget. Tapi jangan digampangin. Nggak beradab namanya bro. Duduk ya. Gitu. Jadi ketika tahajud itu kehendak Allah. Tidak tahajud itu, jawab. Tidak tahajud itu kehendak Allah. Ketika kamu bisa sholat, kehendak Allah. Ketika tidak sholat, kehendak Allah. Cikui ya. Cikui. Siko. Nung toko. Maksiat, kehendak Allah nanti jangan. Melenceng sholat. Itu. Jabariyah itu, iya kan? Tapi namanya sholat fardu wajib. Itu jelas terkait juga dengan kehendak manusia. Ya, menguatkan disiplin, betul kan? Kesehatan badan, kan kehendak kita. Logika kita nerima kan? Nah, wajib. Ada kehendak kita nggak? Ya, betul. Ya, itu jelas terkait juga dengan kehendak manusia. Ya, jangan disamakan dong. Nanti akal kita jadi tolol, bisa berdalil gini enggak. Sholat fardu juga kehendak Allah. Nauzubillahi min dzalik. Itu yang disebut akal setan. Ya, apalagi kalau terkait dengan maksiat. Waduh, gawat. Pola berpikir begitu, itu sudah bagus deh. Masih tinggi Pak level, masih belum tinggi tuh levelnya pola pikir gitu. Ya, kalau mengerti ya kita ya, mudah-mudahan paham ya. Jadi lafadz sunat di sholat, inna sholati wa nusuki wa mahyaya. Poin titik tekannya di mana? Kalau di sholat postur poin tekannya di sujud. Ini sunat ya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya. Titik tekannya wa mahyaya. Duduk. Jadi kalau wa mahyaya itu ibaratnya kalau di gini,
dibentuk. Wah mah ya, tahan sakitnya, jangan di perut, jangan di dubur, Pak, itu silat. Dado. Ingat, wah mah ya. Fullkan bi wah mah ya. Hidup itu atas kehendak Allah. Duduk. Hidup itu atas kehendak Allah. Tanamkan di sholat tuh. Bukan kehendak antum. Cara berpikir begitu, orang-orang sakti di luar sana pada mati. Benar. Orang pintar pada mati. Para nabi juga meninggal. Iya. Iya kan? Begitupun orang-orang soleh, mati, meninggal. Orang-orang jolim juga mati. Kalau betul mereka ingin menjaga kehidupan, berarti kalau mereka kuasa, mereka tidak akan mati. Bingung ngaji nih. Hidup selamanya, tapi nyatanya mereka semua mati. Ya. Berarti hidup dan mati bukan milik kita. Milik Allah kan gitu akalnya. Iya kan? Misalnya terpikir kalau kelak saat kita sudah jadi tanah, bagaimana cara kita bangun? Pikir. Akal tuh. Pikir. Kalau udah jadi tanah gimana cara kita bangun? Dipikir ya. Ini perlu antum sampaikan nih kaji ini. Karena sering-sering baca yang kedua rukunnya. Setelah Fatihah. Al-Anfal 8:42 dibaca.